rekam. Saya akan terjun dari Monas kalau kalian sanggup menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan kitab LAI. Tidak ada. Yang ada dalam terjemahan kitab LAI adalah ALLAH, dibaca Allah bukan Allah. Sampai sekarang kalian tidak pernah lulus membunyikan huruf Latin karena huruf ALLAH kalian baca Allah. Yang Allah itu hurufnya hijayah, alif lam lam ha, dibaca Allah. Kalau hurufnya Latin ALLAH dibaca Allah. Siapa yang suruh kalian menerjemahkan huruf hijayah itu ke huruf Latin? Tidak ada. Tunjuk ayat dalam Quran, terjemahkanlah Quran menjadi huruf Latin, gak ada. Buktinya apa? Buktinya di dalam kubah masjid, di atas kubah-kubah, belum pernah sampai hari ini saya lihat tulisan A bahasa Latin ALLAH. Yang saya lihat adalah huruf hijayah, alif lam lam ha, 4 huruf. Sedangkan Allah 5 huruf. Coba, saya tantang kalian untuk menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI. Kata Allah. Kalau kata Allah memang ada, Allah tidak ada. Dengar ya, dulu sholat di waktu zaman Nabi Adam sholat cuma sholat subuh 1 aja. Oh, dengar Nabi ya? Adam udah sholat subuh. Datanya dari mana Bapak tahu? Lah perintah Tuhan lah, kayak mana? Nggak, saya tanya. Emang datang dari Yesus. Saya Yesus aja belum tanya, ada. Anda dapat narasi Adam itu udah sholat dari siapa? Kok dari siapa? Ya, Dari Muhammad ya? Dari Muhammad bukan? Dari Al-Quran. Nah, Quran itu dari siapa? Dari Muhammad bukan? Kok Quran dari Muhammad? Makanya belajar, jangan. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang saya tanya Nggak Anda. ada Quran dari Muhammad. Ini bisa ditulis kalau nggak ada perkataan Muhammad, bisa nggak ini ditulis? Nggak ada, itu bukan perkataan Muhammad, itu perkataan Allah, firman Allah, murni dari firman Allah. Yang Diterima dibawa langsung oleh Nabi Muhammad. Oke, jadi langsung Allah yang bicara dengan Muhammad. Iya. Berarti Itu Jibril perkataan adalah Allah dong. Jangan Anda membolak-balikkan. Berarti Jibril adalah Allah dong. Karena yang ketemu Jibril dengan Muhammad Allah? itu Jibril. Itu penyampai wahyu, bro. Oke. Berarti Itu adalah menyampaikan wahyu firman Oke. Allah itu disampaikan oleh Jibril. ini keluar, ini Nabi semua, Muhammad. ya ini semua keluar dari mulutnya Nabi Muhammad kan, betul? Kok keluar dari Nabi Muhammad? Oh, gimana sahabatnya menulis? Gimana sahabatnya menulis kalau nggak ini dikatakan oleh Muhammad, betul nggak? Ya saya tahu dia dapat wahyunya dari Jibril. Iya, maksudnya gini, difirmankan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, Dan sekarang Nabi Muhammad menerangkan kepada para sahabat dan sahabat mencatatnya, gitu loh. siap saya. Jadi pertanyaan saya gini ya. Jadi ini semua akan menjawab. Bisa nggak Quran ini tanpa Muhammad berbicara? Bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad tidak bicara? Bisa ada, bisa saja terjadi. Oke. Kalau begitu berarti Quran ini bukan dari mulut Muhammad. Datangnya sumbernya bukan, itu dari Allah, firman Allah. Saya nggak nanya itu saya udah paham. Kalau itu saya udah paham. Yang jadi pertanyaan saya, kalau seandainya Muhammad tidak ada, Quran ada nggak? Itu kan, dengar ya. Al-Quran ini khusus diturunkan kepada, itu kan mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad loh, bro. Pertanyaan saya Jadi dengar. memang Pertanyaan saya diturunkan ketika Nabi Muhammad memang udah jadi nabi. Iya, simak pertanyaan saya. Mukjizatnya itu, bro. Iya, ini mukjizatnya. Jadi kalau nggak ada Muhammad, bisa nggak ini ada? Lain cerita. Saya tanya. Jadi pertanyaan saya itu, bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad? Gak ya, bisa. Saya jelaskan ya. Tunggu, saya jelaskan. Jadi misalkanlah, kalaulah di kalian Injil tidak bermasalah. Jangan lari-lari Pak, bisa nggak Quran ini? Kan Anda bilang kalau sabar Pak. Saya mau mengejar statement Anda yang mengatakan Adam sudah sholat, ya sudah sholat. Anda tahu Adam sholat itu dari mana? Dari Muhammad. Nggak lain, nggak bukan, sumber Anda semuanya adalah satu orang. Siapa? Muhammad. Jadi Anda percaya nggak bahwa Muhammad mengatakan Adam itu sudah sholat? Sementara faktanya adalah sudah ada yang sholat Jumat sebelum Muhammad mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Ini saya pelan-pelan loh.
Kalau Anda nggak mengerti, saya bingung. Ya saya nggak mengerti cara pikiran Anda. Loh, sekarang Anda saya tanya. bolak-balikkan. Bro, narasi Adam sholat seperti yang Anda bilang tadi, Anda tahu dari mana? Kalau nggak dari Muhammad? Kok tahu dari Muhammad? Oke, terus dari mana tahu? Anda tahu dari Muhammad, dari mana? Adam itu udah sholat? Semua udah tercantum di dalam Al-Quran. Memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya udah. Karena gini bro, Taurat, Mazmur, Injil itu nggak pernah dengar. Anda yang Taurat, Mazmur, Injil itu tidak pernah menarasikan Adam itu sholat. Gak pernah. Jadi narasi sholat ini kita pelan-pelan loh. Ini kita. Jadi narasi sholat Adam sudah sholat itu kamu hanya bisa temukan dari sini. Dari satu orang yaitu pria Arab namanya Muhammad yang menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Itu Anda nggak akan bisa memungkiri data Anda hanya bersumber dari satu orang. Satu orang apa? Muhammad. Anda cuma dapat. Memang itu sumbernya. Ya iya, berarti Muhammad adalah. Berarti Muhammad adalah Allah. Kami bersumber, kami berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalian pikir Hadis kami dari bersumber mana? Saya tanya, hadis itu apa? Nah, ingat catat di kepala Anda ya. Hadis itu baru perkataan Nabi Muhammad. Dicatat. Lah, Al-Quran bukan bro. Saya tanya. Kalau Muhammad tidak berkata-kata kepada sahabatnya, ini bisa ada nggak? Nah, memang kan khusus untuk Nabi Muhammad. Sumberannya itu. Ya, jadi kamu mengenal Musa, kamu mengenal Adam, kamu mengenal Isa, sumbernya cuma satu orang. Siapa? Pria Arab yang menikahi Zainab, bekas istri menantunya Zaid. Udah, itu sana sholat Jumat. Cuh. Sumbernya cuma satu, makanya saya bilang kalian itu mengenal siapapun, kalian itu kenal Ibrahim, kenal Isa, kenal Yahya, cuman dari satu orang. Siapa? Pria Arab yang merupakan suami dari wanita bocil bernama Aisyah yang dinikahi 6 tahun, digauli 9 tahun. Ya, jadi kalian itu hanya bisa dapatkan informasi apapun dari kanjeng Nabi. Selamat siang Kak, izin jawab tadi Kak. Jawab apa tuh? Memang pertanyaannya apa? Oh, masalah tadi Al-Quran bisa turun nggak tanpa Muhammad gitu? Silakan jawab. Jadi saya tidak mau berdebat panjang-panjang, cuma ingin menjawab itu Kak. Nah, jadi gini Kak, jawabannya itu bisa Kak. Berarti Allah ngutus satu nabi lagi selain Muhammad. Nah, begini.